Baik, kami ajukan untuk pertimbangan James ya. Menimbang bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut majelis hakim melanggar fakta hukum bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut sangat kuat dengan perbuatan terdakwa saudara Hermanus almarhum saudara Bilik alias Bapak Alvin bin Asif bekas perkara terpisah, yang mana berdasarkan transaksi dari saksi Susilo Wibowo, saksi Robi Sukmana dan saksi Kata Cuangi, yang mana keterangan saksi satu kebesaran bersesuaian yang telah menunggak serta mengamankan saudara Bilik alias Bapak Alvin bin Asif bekas perkara terpisah bersama dengan saudara Hermanus yang pada saat kejadian sedang melakukan pemanen kelapa sawit dengan menggunakan alat efek di lahan area perkebunan milik PT HMDP 2 tepatnya di Blok C08, dan berdasarkan keterangan saksi Weli, saksi Weli Sandra dan saksi Wilanjo bahwa kelapa sawit yang telah dipanen oleh dua Bilik oleh Bapak Alvin bin Asif bersama saudara Hermanus adalah kelapa sawit yang telah ditanam serta dirawat oleh PT HMDP 2 sejak tahun 2005, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan saudara Bilik bersama dengan saudara Hermanus PT HMDP 2 memarintah kelapa sawit tersebut tanpa seizin PT HMDP 2 dan telah mengalami kerugian Rp97 juta. Menimbang bahwa berdasarkan transaksi Robi Sukmana yang merupakan anggota Polri di persidangan menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan serta mengamankan saudara Hermanus almarhum dan saudara Bilik alias Bapak Alvin bin Asif pada waktu kejadian dalam perjalanan menuju Makobrimob 1, saudara Hermanus almarhum ada mengatakan kepada saksi bahwa yang menyuruh saudara Hermanus melakukan pemanenan adalah terdakwa. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Robi Sukmana tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Weli yang mana sebelum kejadian pada tanggal 17 Februari 2020, saksi Weli pernah melihat terdakwa melakukan pemanenan di lahan perkebunan PT HMDP 2 tepatnya pada Blok C07, dan tidak hanya itu, pada bulan Januari 2020, saksi juga mengambil foto serta video dalam menggunakan handphone saksi. Kemudian video ini diperlihatkan untuk umum bahwa terdakwa ada mengatakan kejadian pada desanya, dan saksi mengatakan bahwa yang mengatakan hal tersebut dalam video tersebut adalah terdakwa yang memakai jaket serta mengenakan topi putih. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Robi Sukmana dan saksi Weli disebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Weli, saksi Sandra, saksi Sakura, saksi Sahidu, saksi Uye Satria dan saksi Udi yang saling bersesuaian bahwa sebelum kejadian pertama 2020 warga desa Kenyang sudah mampu pada saya apakah telah melakukan pemanenan kelapa sawit dan usaha perkebunan kelapa sawit PT HMDP 2 sebanyak 3 kali, di antara pada bulan November 2019, bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020. Dan hal tersebut di persidangan akan dibenarkan oleh terdakwa dan dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa setiap kali warga desa Kenyang kelompok tadi saya apakah akan melakukan pemanenan kelapa sawit yang dari lahan perkebunan kelapa sawit PT HMDP 2 yang juga diklaim oleh warga desa Kenyang pasti dibuat surat pemberitahuan, dan di persidangan terdakwa telah pula mengajukan surat kepada P55 berupa fotokopi surat pemberitahuan aktivitas panen sawit yang ketiga di area lahan kelompok tani saya bakal sebuah 12 hektar yang digarap PT HMDP 2 di luar izin hak usaha tanggal 5 Januari 2020 ditujukan kepada Camat Pelawak, Pusok Sektor Simpang Semadu dan Pos Ketibung Pelawak, Kepala Desa Kenyang dan Direktur PT HMDP 2, dan telah ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima kuasa di warga desa Kenyang dan di T1T60 Dr. Andes Putung Cini, Dedi Susanto dan Uhi. Dari bukti soal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalam bukti soal tersebut membenarkan adanya aktivitas panen kelapa sawit pada area perkebunan kelapa sawit PT HMDP 2. Menimbang bahwa dari wilayah fakta tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Wehelu, saksi Rio Sandra, saksi Sakura, saksi Saidi, saksi Uye Satria dan saksi Uni ditambah dengan petunjuk berupa surat P55 tersebut di atas telah jelas dan terang bahwa pemanenan kelapa sawit yang dilakukan oleh warga desa Kenyang khususnya kelompok tani saya Salpakat dilakukan di lahan perkebunan kelapa sawit PT HMDP 2 sebanyak 3 kali pada bulan November 2019, bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 sebagaimana buku surat P55 saling berkesesuaian, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai tentang buku surat P55 tersebut adalah berupa petunjuk bagi majelis hakim bahwa perbuatan dilakukan oleh saudara Hermanus dan saudara Bilik alias Bapak Alvin bin Asif melakukan pemanenan pada area perkebunan kelapa sawit PT HMDP 2 tepatnya pada Blok C08 adalah akibat dari surat pemberitahuan pemanenan tersebut. Tambah lagi dengan keterangan saksi Robi Sukmana yang mendengar langsung pernyataan saudara Hermanus almarhum bahwa pemanenan tersebut atas sebuah terdakwa, dan faktanya berdasarkan keterangan saksi Adecah yakni saksi Uri menyatakan bahwa saudara Hermanus adalah
nama anggota kelompok kami saya apakan. Sehingga dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi Weneli, saksi Rio Sandra, saksi Sakura, saksi Saidin, saksi Uni Satria, dan saksi Uni yang membenarkan adanya kegiatan panen sebanyak 3 kali pada bulan November 2019, Desember 2019, dan Januari 2020 dengan berbagai pemanenan yang dilakukan oleh saudara Hermanus dan saudara Gili alias Bapak Abdul Nasir pada tanggal 20 Februari 2020 interval waktunya sangatlah tidak jauh dari panen yang sebelumnya. Sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi Weneli, saksi Rio Sandra, saksi Sakura, saksi Saidin, saksi Uni Satria, dan saksi Uni petunjuk serta menambah dengan keyakinan majelis hakim bahwa perbuatan saudara Hermanus dan saudara Gili alias Bapak Abdul Nasir melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit pada area perkebunan kelapa sawit PTHBP adalah suruhan dari terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan oleh fakta tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh saudara Hermanus dan saudara Gili secara tidak langsung melakukan perbuatan pemanenan kelapa sawit pada area perkebunan PTHBP 2. Terlepas dari terdakwa mengklaim bahwa lahan yang dilakukan pemanenan tersebut adalah lahan yang berada di lokasi PTHBP 2. Namun untuk buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saudara Hermanus dan saudara Gili adalah milik dari PT HMBP 2 yang telah menanam merawat sejak tahun 2005. Sehingga demikian terdakwa bersama dengan saudara Hermanus dan saudara Gili alias Bapak Abdul bin Asif tidak berhak terhadap buah kelapa sawit tersebut. Menimbang bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut di atas telah menggerakkan orang lain yakni saudara Hermanus dan saudara Gili alias Bapak Abdul bin Asif melakukan pemanenan kelapa sawit sebanyak 4.330 kg di lahan perkebunan milik PT HMBP 2 tepatnya di Bidang C08 tanpa seizin dari PT HMBP 2 sehingga PT HMBP 2 telah melakukan rupiah sejumlah 7 juta rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan secara serta uraian fakta tersebut di atas jumlah unsur usaha tidak sama dengan hasil kebetulan menurut majelis hakim telah terpenuhi. Ayat 3. Unsur melakukan guru melakukan dan unsur melakukan perbuatan. Menimbang bahwa unsur dari diskusi secara alternatif sehingga ini sebenarnya salah satu dari unsur tersebut. Menimbang bahwa dimaksud dengan pernyataan ini adalah pernyataan lebih semua untuk berturut serta beberapa orang atau orang secara psikis maupun fisik dengan gangguan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa lembaga dan nilai sebagai pasal 551 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih satu orang, yaitu yang melakukan baik dan atau pembuat pelaksana isyaratkan perbuatan pelakuan semua unsur tindak pidana yang menurut melakukan baik atau pembuat menurut yang melakukan politik adalah yang melakukan pidana adalah pemuda secara pribadi melainkan dengan perkataan orang lain sebagai alat-alat tangannya yang boleh melakukan baik atau membuat peserta melakukan politik adalah setiap orang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam unsur ini adalah perbuatan yang dimaksud pasal 21 Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perhubungan. Menimbang bahwa oleh yang tersebut di atas hubungan dengan rangka perkara akil, majelis hakim telah menemukan fakta dan dalam unsurnya sebelum majelis hakim telah mempertimbangkan serta membuktikan bahwa perbuatan terdakwa bukan maksud perbuatan secara langsung, melainkan dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya dan agent dan tidak perlu orang yang tidak tersebut harus berada di tempat kejadian tidak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah terang dan jelas bahwa pada waktu kejadian tersebut di atas saudara Hermanus dan saudara Gili telah melakukan pemanenan pada area perkebunan kelapa sawit PT HMBP 2 tepatnya di Blok Selatan dan pada saat kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi Weneli, saksi Sudiro, saksi Suto Iboyo, saksi Wedi Sumala dan saksi Toto Cumandi yang mana keterangan tersebut saling bersuara telah melihat kita mengamankan saudara Gili bersama dengan saudara Hermanus dan pada saat kejadian sedang melakukan pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek dan lahan area perkebunan milik PT HMBP 2 tepatnya di Blok C08 dan berdasarkan keterangan saksi Weneli, saksi Rio Sandra, saksi Wilago bahwa kelapa sawit yang telah dipanen oleh saudara Gili dan saudara Hermanus adalah kelapa sawit yang telah ditanam bukan yang dibawa oleh PT HMBP 2 sejak tahun 2005 sehingga demikian adalah perbuatan saudara Gili bersama dengan saudara Hermanus memanen kelapa sawit tersebut tanpa seizin PT HMBP 2 yang saat ini mengalami kerugian sejumlah 7 juta rupiah. Minta bahwa dari perbuatan saudara Gili bersama saudara Hermanus melakukan pemanenan kelapa sawit pada lahan perkebunan PT HMBP 2 tidak lepas dari peran terdakwa yang secara tidak langsung menggunakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dan hal tersebut pada unsur sikap umumnya majelis hakim telah mempertimbangkannya dan telah dinyatakan terbukti
membawa keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dalam pasal 101 Undang-Undang Perusahaan Berdasarkan dalam perkebunan junto pasal 5 bahwa pidana yang dalam penentuan belakang pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang dalam telah terbukti, maka terdakwa harus menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan melakukan pidana belum melakukan perbuatan salah tidak sah memohon hasil perkebunan. Menimbang bahwa oleh karena persidangan majelis hakim tidak menemukan atau sebagai alat penghapus pidana sebagai nanti pasal pidana satu bahwa pidana. Oleh karena itu selanjutnya ada terdakwa yang berbuat pidana yang sih kalau perbuatannya sebagai badan kalau pasal 3 ayat 1 tetap menurunkan acara pidana sesuai dengan asas kemanusiaan, asas keadilan dan pasal hukum. Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari terdakwa secara tertulis pada tanggal 2020 telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas yang pada pokoknya seluruh dalil serta bukti surat tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut mengenai keadilan tentang sengketa kepemilikan sehingga majelis hakim dalam perkara akil sangat terbatas dan harus sudah masuk dalam ranah pendataan yang harus diperiksa mengenai sengketa kepemilikan lahan sehingga mendapatkan kepastian betul dan terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa dalam mengenai pembelaan tersebut telah dibahas serta telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dan dakwaan pertama sebagaimana tersebut di atas dan telah dinyatakan terbukti dan selanjutnya pada prestis yang diserahkan oleh tersebut terdakwa memohon pertama proses persidangan terhadap apapun menurut majelis hakim sudah dicatat dalam persidangan persidangan dan juga ditanyakan majelis hakim dalam urusan perkara ini sehingga dengan demikian alasan-alasan yang memang terdakwa tersebut dinyatakan terdakwa tidak terbukti atas dakwaan yang dimana penuntut umum tidak berdasar. Oleh karena itu harus dikesampingkan dan harus ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa mengenai pidana hukuman bagi terdakwa majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang mana dalam tuntutannya menurut terdakwa dan pidana penjara selama tahun mengingat perbuatan dakwaan terdakwa semata-mata memperjuangkan hak masyarakat desanya terhadap lahan seluas 12 hektar dan kemudian lahan tersebut dari dua bagi PT HIP kedua dan faktanya terdapat satu pasal yang berdasarkan yang tidak pegang apa-apa. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan lahan yang bukan atas bagi terdakwa memperdomani tujuan dari pembedaan bukan lagi berkuasa pembalasan bagi terdakwa melainkan adalah satu pembinaan kembalikan kepada keadaan semua dan pemasyarakat yang bukan dalam unsur perintah terhadap pelaku pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan undang pasal 22 yang tidak perlu berbuat pidana terdakwa dalam perkara yang telah dikawal ini menuntut hukuman majelis hakim maka majelis hakim menetapkan hukuman yang dilakukan terdakwa tersebut akan dikurangi dari pasal lain dan pidana terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sebelum berusaha berada di dalam tahanan satu sedang dan hukuman yang akan dijatuhkan lebih dari 8 terdakwa dalam tahanan maka ada alasan yang sama untuk ada terdakwa dalam tahanan sesuai dengan kepada pasal 3 ayat 2 ayat 2 dalam undang-undang acara pidana. Menimbang bahwa dalam barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa satu buah HP Samsung A79 warna silver merupakan alat bagi saksi model untuk mendokumentasikan foto dan video pada saat terdakwa dari wilayah PP kelapa sawit PTN kedua untuk video terhadap barang bukti tersebut di atas harus dikembalikan kepada saksi model. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Perbuatan Pidana oleh karena pengakuan pidana nama terdakwa pada 20 perkara yang bersangkutan akan tentukan nama putusan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim dia telah pidana dalam terdakwa maka kemudian pada pertimbangan yang digunakan yang meringankan yang bukan terdakwa tersebut ada yang melakukan perbuatan terdakwa dunia orang lain terdakwa berbuat dan yang memberikan keterangan persidangan ada yang meringankan terdakwa bisa bersama di persidangan terdakwa belum ada hukum dari keluarganya terdakwa bukan dihukum. Diterapkan pasal 101 Undang-Undang Perusahaan Nomor 39/14 tentang hak pengguna untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 bahwa pidana dan Undang-Undang Nomor 18 2021 tentang kitab undang-undang acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara. Ya, mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Dilik alias Bapak Alvin bin Asif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanai hasil perkebunan sebagaimana dakwaan alternatif pertama pasal 107 huruf D Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan diungkap pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan terhadap terdakwa Dilik menyatakan terdakwa dan terhadap terdakwa James Watt menyatakan terdakwa James Watt alias James
bin Ati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 107 di Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2015 tentang perkebunan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dilik alias Bapak Alvin bin Asif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan dan terhadap terdakwa Jamas Ward menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jamas Ward alias James bin Ati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa baik terdakwa Dilik maupun Jamas Ward berkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti dalam terdakwa Dilik berupa 2 buah egrek, 1 buah angkong, 1 buah parang masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan 4.330 kg buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT Ampara Masyarakat Nomor Persada 2 melalui saksi Rio Sandra Mustofa bin Sugino dan terhadap barang bukti dalam perkara itu berupa 1 buah HP Samsung J7 Prime warna silver dikembalikan kepada saksi Yuhel dan kepada mereka masing-masing membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang terbuka umum pada hari ini berdasarkan permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2020 yang diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 dengan majelis lengkap dibantu oleh Panitra Pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa yang masing-masing didampingi oleh penasehat hukumnya. Demikian putusan yang bisa diambil oleh majelis berdasarkan pendapat majelis yang telah dituangkan di dalam putusan. Terhadap putusan tersebut, baik terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak yang pertama menerima putusan, yang kedua menyatakan upaya hukum dalam hal ini adalah banding pada hari ini juga, dan yang ketiga menyatakan pikir-pikir selama waktu yang ditentukan undang-undang selama 7 hari sebelum menentukan sikap apakah akan mengajukan upaya hukum. Pertama saya tanya dulu untuk terdakwa langsung saja diwakili oleh penasihat hukumnya mengenai haknya tersebut. Yang mulia terhormat, dalam putusan yang dibacakan pada hari ini bahwa ditetapkan 10 bulan untuk saya. Untuk hari ini saya berpikir dulu. Sekian, terima kasih yang mulia. Untuk Dilik silakan. Saya terima yang mulia. Bagaimana Dilik? Saya terima yang 8 bulan itu. Baik ya, tolong diingatkan waktunya jangan sampai lewat, hanya 7 hari ya. Baik Joshua dan nanti penasihat hukumnya untuk mengingatkan para terdakwa. Dari penuntut umum kami ya, dengan dibacakan putusan